Halo teman-teman, hari ini aku punya cerita yang akan mengguncang perasaan kalian tentang seorang pria yang hidupnya berubah dalam sekejap ketika istrinya mengandung seorang anak. Sementara ia tahu bahwa dirinya tidak mungkin bisa menjadi seorang ayah. Pengkhianatan atau sebuah rahasia yang lebih dalam? Siapkan hati kalian karena kisah ini akan membawa kalian ke dalam roller coaster emosi yang penuh teka-teki, kemarahan, kesedihan, dan keputusan yang sulit. Selamat datang di cerita Anin. Hujan turun deras di kota tempat aku tinggal, menciptakan suara gemericik yang menghantam kaca jendela apartemen kecil kami. Aku, Raihan Pradipta, seorang pria berusia 32 tahun yang telah menikah selama 5 tahun dengan Ayla Ramadhani, perempuan yang selalu kucintai dengan segenap hatiku. Pernikahan kami memang tidak sempurna, tapi cukup bahagia. Setidaknya, itulah yang selalu kupikirkan. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi luka tersembunyi di dalam hatiku. Kami belum juga dikaruniai anak. Setiap bulan, aku selalu berharap melihat garis 2 di tespek Ayla. Tapi harapan itu selalu pupus. Kami sudah mendatangi dokter, mencoba berbagai pengobatan. Bahkan Ayla mengikuti terapi kesuburan. Aku selalu mendukungnya, tanpa memberitahukan satu kenyataan pahit yang selama ini kusembunyikan darinya. 6 bulan yang lalu, aku diam-diam pergi ke dokter spesialis dan melakukan tes kesuburan. Hasilnya menghancurkanku. Aku mandul. Aku mengalami kondisi medis yang membuatku tidak bisa memiliki anak. Dunia seakan runtuh saat dokter mengatakan itu. Aku ingin memberitahu Ayla, tapi aku tidak sanggup. Aku takut kehilangan dirinya. Jadi aku memilih untuk menyimpan rahasia ini sendiri. Namun, malam itu segalanya berubah. Ayla menungguku di ruang tamu dengan senyuman yang tak biasa. Matanya berbinar, wajahnya berseri-seri seperti seseorang yang baru saja mendapatkan kabar luar biasa. "Mas Raihan, aku hamil," katanya dengan suara bergetar, lalu memperlihatkan tespek dengan 2 garis merah yang begitu jelas. Aku membeku di tempat. Jantungku berdegup kencang, bukan karena bahagia, melainkan karena ketakutan yang luar biasa. Bagaimana mungkin istriku bisa hamil, sementara aku tahu aku mandul? Hening. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dunia seakan berhenti berputar saat Ayla berdiri di depanku dengan wajah penuh kebahagiaan, sementara pikiranku berputar mencari jawaban yang mustahil. Apa tadi? Suaraku nyaris tidak terdengar. Ayla tersenyum semakin lebar. Air mata bahagia mengalir di pipinya. "Aku hamil, Mas. Aku hamil," katanya dengan suara bergetar. Ia melompat ke pelukanku. Begitu erat seakan aku adalah dunianya. Tanganku terangkat setengah, tapi aku tidak bisa membalas pelukannya. Tubuhku menegang, dingin. Aku ingin ikut bahagia, tapi satu hal terus menghantam pikiranku. Aku mandul. Aku tidak bisa membuatnya hamil. Jadi, anak siapa yang sedang dikandungnya? Perasaan marah, sedih, dan ketakutan berputar dalam dadaku, seperti badai yang siap menghancurkan segalanya. Aku ingin bertanya. Aku ingin menuntut jawaban, tapi bagaimana caranya? Aku tidak bisa langsung menuduhnya selingkuh tanpa bukti, bukan? "Kamu tidak bahagia?" Suara Ayla lirih. Aku bisa merasakan tangannya yang mulai melemah di punggungku. Aku tersentak dan buru-buru mengendalikan ekspresiku. Aku harus tenang, tidak boleh gegabah. Aku menarik napas panjang dan berusaha tersenyum meski dadaku terasa sesak. "Bahagia, tentu saja," jawabku, mencoba terdengar normal. "Ini kejutan buatku." Ayla mengangguk, matanya masih berbinar. "Aku juga tidak menyangka, Mas. Aku pikir selama ini aku yang bermasalah." Aku hampir putus asa. Ia tertawa kecil, lalu memegangi perutnya.
Tapi akhirnya Tuhan memberi kita keajaiban. Keajaiban, tidak, ini bukan keajaiban. Ini mimpi buruk. Aku meremas kedua tanganku di belakang punggungnya, berusaha menahan gemuruh emosi yang hampir meluap. Aku harus mencari tahu. Aku harus tahu kebenaran di balik kehamilan ini. Dan aku tahu, satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban adalah dengan tetap berpura-pura bahagia. Aku akan jadi ayah, kataku pelan, mencoba membiasakan diri dengan kebohongan ini. Ayla mengangguk semangat, tidak menyadari bahwa malam itu aku mulai menyusun rencana. Rencana untuk mengungkap kebenaran, walau itu akan menghancurkan segalanya. Aku tidak bisa tidur malam itu. Ayla sudah terlelap di sampingku dengan senyum bahagia yang masih tersisa di wajahnya. Tangannya sesekali menyentuh perutnya, seolah ingin meyakinkan diri bahwa ada kehidupan yang tumbuh di dalamnya. Aku menatap langit-langit kamar, pikiranku kacau. Jika bukan aku yang membuatnya hamil, lalu siapa? Aku harus mencari tahu. Aku harus tetap tenang dan berpikir logis. Aku tidak bisa gegabah menuduhnya. Bagaimana jika ada penjelasan lain? Bagaimana jika ada kemungkinan medis yang luput dari diagnosaku? Pagi harinya, aku membuat janji dengan dokter yang pernah memeriksaku 6 bulan lalu. Aku harus memastikan satu hal. Apakah ada kemungkinan aku salah didiagnosis? Ketika aku sampai di klinik, dokter Anton, pria berusia 50-an yang dulu memberiku vonis mandul, menyambutku dengan senyum ramah. "Apa kabar Rehan? Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Aku mengusap tengkuk, mencoba menyusun kata-kata yang tepat. "Dok, 6 bulan lalu Anda mengatakan kalau saya..." Aku menarik napas. "Mandul. Tapi sekarang istri saya hamil. Apa mungkin ada kesalahan?" Dokter Anton mengernyit, lalu membuka rekam medis di komputernya. "Hasil tesmu cukup jelas saat itu. Produksi spermamu sangat rendah dan hampir tidak ada pergerakan aktif." "Tapi istri saya hamil, Dok," ulangku. Ia diam sejenak, lalu menatapku serius. "Rehan, saya tidak ingin langsung menyimpulkan sesuatu yang buruk. Tapi, kemungkinan kamu bisa memiliki anak secara alami itu sangat kecil, hampir mustahil. Jika memang istrimu hamil, mungkin kamu perlu memeriksa lebih jauh." Darahku terasa membeku. Jadi ini bukan kesalahan diagnosa. Ini kenyataan. Dengan perasaan hancur, aku keluar dari klinik dan duduk di mobil, menggenggam setir dengan erat. Aku tidak ingin percaya bahwa Ayla mengkhianatiku. Aku mencintainya. Aku ingin percaya bahwa ia setia. Tapi bagaimana lagi aku bisa menjelaskan ini? Aku memejamkan mata, menenangkan diri. Aku tidak bisa langsung menuduhnya tanpa bukti. Aku butuh fakta, bukan sekadar asumsi. Maka aku memutuskan satu hal. Aku akan menyelidiki ini secara diam-diam. Aku akan mencari tahu siapa pria yang telah membuat istriku hamil. Aku akan mencari kebenaran, meski itu akan menghancurkan hidupku sendiri. Aku tidak pulang langsung setelah dari klinik. Aku butuh waktu untuk berpikir. Duduk di dalam mobil dengan mesin menyala, aku memandangi jalanan yang ramai. Tetapi hatiku terasa kosong. Aku tidak ingin menjadi pria yang curiga tanpa alasan. Tetapi fakta yang ada terlalu jelas untuk diabaikan. Ayla hamil, sementara aku tidak mungkin memiliki anak. Siapa yang telah melakukan ini? Aku mengepalkan tangan. Tidak, aku tidak boleh langsung emosi. Aku harus tetap tenang. Aku memutuskan untuk mulai menyelidiki Ayla secara diam-diam. Jika ada seseorang dalam hidupnya yang tidak ku ketahui, aku harus menemukannya. Malam itu, aku pulang dengan senyum yang kupaksakan. Aku harus berpura-pura menjadi suami yang bahagia, suami yang sedang menanti kelahiran anaknya. Ayla menyambutku dengan hangat. Ia tampak lebih bersinar daripada biasanya, mungkin karena kebahagiaan yang ia rasakan. "Mas, aku masakin makanan kesukaanmu. Aku tahu beberapa hari ini kamu sibuk, pasti capek, kan?" katanya sambil membawa piring berisi makanan ke meja makan.
Aku duduk dan mengamati setiap gerakannya. Wanita ini adalah istriku, perempuan yang selama ini kucintai dan kuberikan segalanya. Tapi sekarang aku merasa seolah-olah aku tidak mengenalnya lagi. Aku tersenyum. "Terima kasih sayang, kamu kelihatan senang sekali hari ini." Ayla tersipu. "Tentu saja, aku hamil Mas. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya kita bisa punya anak." Aku ingin bertanya, "Anak siapa sebenarnya yang kau kandung?" Tapi aku menahannya. Malam semakin larut. Setelah memastikan Ayla tidur, aku keluar dari kamar dengan hati-hati. Aku mengambil ponselnya yang tergeletak di meja rias. Tanganku sedikit gemetar. Aku tidak pernah melakukan ini sebelumnya, menyusup ke dalam privasi istriku sendiri. Dengan napas tertahan, aku membuka galeri, lalu chat WhatsApp. Aku mulai membaca satu persatu percakapan dengan teman-temannya. Tidak ada yang mencurigakan. Percakapan mereka kebanyakan tentang kehamilan Ayla dan berbagai tips untuk ibu hamil. Aku menghela napas lega. Mungkin aku terlalu paranoid, tapi ketika aku hendak menaruh kembali ponselnya, mataku menangkap satu nama yang terasa asing di daftar percakapan. Dokter Adrian. Aku tidak mengenal nama itu. Dengan jantung berdebar, aku membuka percakapan mereka. Dokter Adrian, jangan lupa kontrol lagi minggu depan ya. Ayla, tentu dok, terima kasih sudah banyak membantu saya. Dokter Adrian, sama-sama, saya hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar, apalagi setelah apa yang kita lalui. Ayla, saya juga berharap semuanya tetap aman. Saya tidak ingin Mas Raihan tahu. Tanganku gemetar membaca kalimat terakhir itu. Saya tidak ingin Mas Raihan tahu, aku merasakan darahku mendidih. Siapa dokter? Adrian ini? Apa hubungannya dengan kehamilan Ayla? Aku menutup ponselnya dengan napas memburu. Ini belum cukup sebagai bukti perselingkuhan, tapi cukup untuk membuatku yakin bahwa istriku menyembunyikan sesuatu dariku. Dan aku akan mencari tahu apa itu. Aku tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata di chat antara Ayla dan dokter Adrian terus terngiang di kepalaku. Saya tidak ingin Mas Raihan tahu. Aku berbaring di samping Ayla, menatap langit-langit dengan berbagai pikiran liar berputar di benakku. Apakah dokter? Adrian adalah pria yang telah mengkhianatiku? Apakah dia ayah dari bayi yang sedang dikandung Ayla? Kepalaku terasa panas. Aku ingin membangunkan Ayla saat itu juga dan menuntut jawaban. Tapi tidak, aku tidak boleh gegabah. Aku harus mencari tahu lebih banyak sebelum menghadapkan Ayla dengan kebenaran. Keesokan harinya, aku sengaja berangkat kerja lebih awal. Tapi bukannya langsung menuju kantor, aku memarkir mobilku di dekat sebuah kedai kopi yang tak jauh dari rumah sakit tempat dokter Adrian bekerja. Aku sudah mencari tahu semalam. Dr. Adrian Pratama adalah seorang dokter kandungan ternama di rumah sakit swasta di kota ini. Ayla jelas tidak pernah menyebut namanya di depanku, tapi dari chat mereka, sepertinya hubungan mereka lebih dari sekadar dokter dan pasien biasa. Aku duduk di dalam mobil, mengawasi pintu masuk rumah sakit dengan perasaan campur aduk. Lalu, setelah sekitar 1 jam, aku melihat seorang pria keluar. Dialah dokter Adrian, seorang pria berusia sekitar 35 tahun, tinggi, berpenampilan rapi dengan jas dokter yang masih melekat di tubuhnya. Senyumannya ramah saat ia berbicara dengan perawat yang berjalan di sampingnya. Tapi, aku tidak bisa melihatnya sebagai seseorang yang baik. Bagiku, dia adalah pria yang mungkin telah menghancurkan rumah tanggaku. Aku menunggu sampai ia masuk ke mobilnya. Lalu, tanpa pikir panjang, aku menyalakan mesin dan mengikutinya dari belakang. Dr. Adrian ternyata tidak langsung pulang. Aku mengikutinya dengan hati-hati, memastikan jarakku tidak terlalu mencolok. Mobilnya berhenti di sebuah kafe kecil yang cukup sepi. Aku melihatnya turun dan masuk ke dalam.
Aku menunggu beberapa menit, lalu turun dari mobil. Dengan jantung berdebar, aku memasuki kafe itu, memastikan langkahku tidak menarik perhatian. Dan saat itu, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku terasa dihantam palu. Ayla. Istriku sedang duduk di salah satu sudut kafe, tepat di hadapan dokter. Adrian, tanganku mengepal. Jadi mereka benar-benar sering bertemu diam-diam. Aku mendekat dengan hati-hati, memilih duduk di sudut lain kafe yang cukup jauh, tapi masih bisa mendengar percakapan mereka. Aku khawatir, Dok. Suara Ayla terdengar pelan. Mas Raihan mulai bertanya-tanya tentang kehamilan ini. Aku takut dia curiga. Jantungku mencelos. Dokter Adrian menghela napas. Ayla, kamu tidak bisa terus menyembunyikannya. Cepat atau lambat dia akan tahu. Aku semakin menajamkan pendengaranku. Menyembunyikan apa? Tapi aku takut. Kata Ayla, suaranya terdengar hampir menangis. Bagaimana kalau dia membenciku? Bagaimana kalau dia meninggalkanku? Aku menahan napas. Dokter Adrian meraih tangan Ayla di atas meja dan menggenggamnya. Kamu tidak sendiri, Ayla. Aku akan tetap ada di sini untukmu. Kamu harus jujur padanya sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Dadaku bergejolak. Sialan, mereka memang punya hubungan. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku bangkit dari kursiku dan berjalan mendekati meja mereka. Ayla terkejut ketika melihatku. Wajahnya langsung pucat, matanya membelalak seperti seseorang yang baru saja ketahuan melakukan kesalahan besar. Raihan, bisiknya, tangannya gemetar. Aku menatapnya tajam, lalu beralih menatap dokter. Adrian yang juga terlihat sedikit terkejut. Apa yang kalian sembunyikan dariku? Tanyaku dengan suara dingin. Ayla membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Aku merasakan amarah membakar dadaku. Aku tidak akan pergi dari sini tanpa mendapatkan jawaban. Apa yang kalian sembunyikan dariku? Tanyaku lagi. Suaraku terdengar lebih dingin dari yang kuduga. Ayla menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dokter Adrian, di sisi lain, tetap tenang. Ia menarik napas dalam, lalu melepaskan genggamannya dari tangan Ayla. Raihan, aku bisa jelaskan, Ayla berbisik. Suaranya penuh ketakutan. Jelaskan sekarang. Aku membanting kedua tanganku ke atas meja, membuat beberapa pengunjung kafe menoleh ke arah kami. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak bisa terus-menerus dibohongi. Ayla menunduk, menggigit bibirnya. Aku bisa melihat tangannya gemetar. Lalu akhirnya, setelah sekian lama, ia menghembuskan napas panjang dan mulai bicara. Mas, aku memang menyembunyikan sesuatu darimu. Tapi ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menyipitkan mata. Bukan seperti yang kupikirkan. Jadi maksudmu apa? Kau tidak selingkuh. Ayla langsung menggeleng cepat. Tidak, aku tidak pernah selingkuh, Mas. Aku tidak akan pernah melakukan itu. Aku melirik dokter. Adrian yang masih diam, lalu kembali menatap Ayla. Kalau begitu, kenapa kamu takut aku tahu? Kenapa kamu berkata begitu di chat? Ayla menelan ludahnya. Matanya terlihat semakin memerah. Karena, Ayla terisak. Karena aku hamil lewat program bayi tabung, Mas. Aku membeku. Bayi tabung? Apa? Tanyaku nyaris berbisik. Ayla mengusap air matanya dengan punggung tangan. Aku tahu kamu tidak akan menyetujuinya. Makanya aku tidak memberitahumu. Aku sudah tidak sanggup melihatmu menyalahkan diri sendiri karena kita tidak bisa punya anak. Jadi, aku diam-diam melakukan prosedurnya. Aku masih tidak bisa memproses kata-katanya. Tunggu, kau melakukan bayi tabung? Dengan siapa? Dokter Adrian akhirnya angkat bicara. Dengan spermamu sendiri, Raihan. Aku langsung menoleh tajam padanya. Apa maksudmu? Dokter Adrian menghela napas panjang. Kondisi yang kamu alami bukan berarti kamu benar-benar tidak bisa memiliki anak. Hanya saja peluangmu sangat kecil.
Teknologi kedokteran saat ini memungkinkan kami untuk mengambil sperma yang masih memiliki kualitas baik dan membuahinya dengan sel telur Ayla di luar rahim sebelum akhirnya ditanam kembali. Aku merasa kepalaku berputar. Jadi, anak ini benar-benar anakku? Tapi kenapa? Aku menatap Ayla. Mataku masih dipenuhi kemarahan dan kebingungan. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kenapa kau melakukannya diam-diam? Ayla menangis semakin keras. Karena aku takut, Mas. Aku takut kalau kamu merasa gagal sebagai seorang suami. Aku takut kalau kamu menolak prosedur ini karena egomu. Aku hanya ingin kita punya keluarga. Aku ingin melihatmu bahagia sebagai seorang ayah. Kata-kata Ayla terasa seperti tamparan keras di wajahku. Aku terlalu larut dalam kecurigaan dan kemarahan. Sampai-sampai aku tidak pernah berpikir bahwa mungkin Ayla hanya ingin kami bahagia. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa istriku melakukan sesuatu sebesar ini tanpa memberitahuku lebih dulu. Aku menatap Ayla dan dokter. Adrian bergantian. Dadaku terasa sesak. Aku harus pergi. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik dan meninggalkan mereka berdua di kafe. Aku mendengar Ayla memanggil namaku, tapi aku tidak berhenti. Aku butuh waktu untuk memahami semuanya. Apakah aku bisa menerima ini? Dan yang lebih penting, apakah aku bisa menjadi ayah bagi anak ini setelah semua yang terjadi?